Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Adapun tema kita pada hari ini adalah tentang teologi 3 titik. Saya akan bacakan untuk kita semua dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk mengingat teologi 3 titik ini gampang sekali karena hanya terdiri dari 3 titik. Titik yang pertama itu adalah titik yang paling atas, itu adalah titik Tuhan ataupun titik dari pihak Tuhan. Titik yang kedua itu mengingatkan kita sebagai orang percaya, orang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan titik yang ketiga adalah pihak orang yang belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Saudaraku, sekali lagi bahwa titik yang paling tinggi ataupun titik atas itu adalah titik Tuhan Yesus yang mempercayakan setiap diri kita untuk terlibat di dalam misi amanat agung. Jadi Tuhan memberikan amanat agung kepada kita semua untuk menjalankan misinya. Jadi kita ini diangkat sebagai rekan kerja Allah, mitra kerja Allah yang mempunyai hak yang sangat istimewa. Lalu titik yang kedua atau disebut dengan titik dari dalam itu adalah pertumbuhan kita sebagai orang percaya, sebagai seorang murid Kristus, mendorong kita untuk memuridkan orang lain yang melahirkan multiplikasi pemuridan. Jadi terjadi pelipat gandaan, lebih banyak orang mengenal Tuhan Yesus, lebih banyak orang hidupnya lebih baik. Nah, lalu titik yang ketiga ataupun titik paling bawah itu adalah orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, itu yang menjadi sasaran ataupun objek kasih, objek dari setiap diri kita memberitakan kabar baik kepada mereka. Nah, sekarang mari kita perhatikan ada 3 hal penting berkaitan dengan teologi 3 titik ini. Yang pertama itu adalah tentang motif misi Allah. Nah, motif misi Allah itu sebenarnya hanya terdiri dari satu kata saja. Kalau kita bisa merasakan degup jantung Allah, denyut jantung Allah, itu bunyinya hanya satu, kasih, kasih, kasih. Ya, Dia mengasihi manusia yang berdosa. Dia menginginkan setiap orang diselamatkan. Jadi motif misi Allah memberitakan firman-Nya, memberitakan misinya itu adalah kasih Allah. Nah, Allah sendiri sudah menjadi manusia, turun ke dunia ini melalui Yesus Kristus, datang ke dunia melayani manusia berdosa selama 33,5 tahun, dan setelah itu dia kembali ke surga dan pelayanannya dilanjutkan oleh para rasul. Setelah rasul meninggal dunia, tugas itu diestafetkan kepada gereja ataupun kepada setiap diri kita yang adalah eklesia ataupun murid-murid Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita bergandengan tangan di muka bumi ini untuk melayani Tuhan di dalam memberitakan kasih Tuhan yang mengasihi semua manusia yang berdosa. Nah, motif misi Allah ini sudah sangat jelas. Tadi dibacakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Motif misi Allah ini adalah motif kasih. Bahwa Allah itu adalah kasih adanya, dan setiap perbuatannya itu landasannya adalah Dia mengasihi manusia. Nah, motif ini didasarkan atas kebenaran bahwa Allah memberikan putra tunggalnya, memberikan anaknya, menyelamatkan manusia berdosa karena ada kasih. Karena Allah itu hakikatnya adalah kasih, Dia memberikan yang paling berharga, yakni oknum kedua dari Allah Tritunggal, yakni putra Allah, untuk menjadi manusia dan menjadi juru selamat dunia ini. Nah, motif pelaksana misi Allah juga haruslah seperti sikap para rasul. Rasul juga ketika melayani Tuhan itu didorong semata-mata karena mengasihi Tuhan, karena hidupnya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ketika mereka pergi memberitakan Injil, itu adalah sebagai balasan kepada Allah yang sudah memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Mereka menjalankan misi Allah, misi kasih Allah, karena sebagai ucapan syukur kepada Allah. Karena para rasul senantiasa mengatakan bahwa kasih Kristuslah yang menggerakkan kami. Nah, kata menggerakkan kami ini kekuatannya dahsyat sekali, yakni bahwa kasih Kristuslah
sebagai dinamisator, sebagai dinamo, sebagai penggerak, sebagai drive, sebagai pendorong, penggerak kehidupan bagi kita untuk mengabarkan Injilnya. Jadi itu adalah kekuatan dari Allah. Karena kasih Kristuslah yang menggerakkan kami, yang menggerakkan saya dan menggerakkan saudara pada hari ini. Sifat motif misi Allah adalah motif yang sangat urgent. Artinya, motif yang urgent ini terfokus kepada keselamatan segenap manusia berdosa dan jagat raya ini dan segenap ciptaannya. Landasannya bagi motif misi yang urgent ini adalah bahwa keselamatan orang berdosa itu adalah laksana bagaikan utang yang harus dilunasi. Dikatakan di dalam Roma 1 ayat 14 dan ayat 15. Motif ini harus menjadi sikap pelaksana misi yang harus dihayati oleh gereja sebagai dasar pelaksanaan misi Allah. Jadi ketika kita membawa kasih Kristus, membawa kabar baik, membawa kabar Injil kepada manusia yang ada di dunia ini, itu sifatnya adalah membayar hutang. Karena kita berhutang nyawa kepada Tuhan, jadi kita membalasnya, mengembalikan rasa syukur kita ini dengan pergi memberitakan kabar baik itu kepada mereka yang belum mendengarkan Injil. Sifat motif misi Allah ini adalah motif yang sangat urgent dan terfokus sekali kepada orang berdosa dan seluruh jagat di muka bumi ini, karena sangat urgent dan sangat spesial. Jadi tugas misi yang kedua adalah bagaikan tugas emergency atau keadaan yang sangat darurat yang tidak dapat ditolak. Itu dapat kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 16a. Tugas emergency ini menyangkut ancaman dosa dan maut atas keselamatan manusia. Dalam kaitan ini, gereja harus sigap ataupun siap sedia melaksanakan misi dengan tanggung jawab demi keselamatan manusia yang berdosa. Jadi bagaikan petugas pemadam kebakaran ya. Tugas ini adalah sangat urgent, tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa berlambat-lambat, harus segera dilaksanakan karena menyangkut orang yang akan masuk ke dalam neraka jikalau mereka belum mendengarkan berita baik dari Yesus Kristus. Nah, sifat motif misi Allah ini adalah motif yang sangat urgent karena alasan yang ketiga adalah tugas misi adalah tugas yang mengandung ancaman dan konsekuensi. Bila tidak dilaksanakan, baik ancaman terhadap pelaksana misi Allah, hukuman bagi ketidaktaatan, maupun ancaman terhadap manusia berdosa sebagai objek pelayanan yang akan binasa bila tidak dirampas dari maut. Bisa kita baca di dalam surat Yudas 22-23 bahwa ketika kita memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil kepada banyak orang yang belum mengenal kasih karunia, itu bagaikan kita merampas mereka dari api neraka. Bayangkan urgentnya tugas kita ya, melayani orang-orang yang terhilang, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pelayanan kita ini adalah bersifat merekrut mereka, meluputkan mereka dari api neraka yang menyala-nyala. Nah, yang kedua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena ada begitu banyaknya orang yang belum mendengarkan berita keselamatan, maka bagi kita sebagai pelaksana misi, sebagai pelaksana Injil Tuhan, kita mempunyai kekuatan Allah, saudara. Jadi Allah tidak mengutus kita begitu saja tanpa bekal. Kita diberi bekal. Bekalnya adalah amanat agung yang menunjukkan kepada setiap diri kita bahwa itu adalah tugas yang paling agung. Tugas yang paling agung dari misi, yakni Missio Dei ataupun misi Allah, yakni menjadikan sekalian bangsa itu adalah murid Tuhan. Dari setiap suku bangsa, setiap suku bahasa, ya, taetne, ya, itu artinya setiap suku bahasa yang ada di muka bumi itu dijadikan murid Kristus, supaya mereka boleh menyembah kepada Allah yang hidup. Menjadikan murid adalah fokus inti misi dengan dinamika, dengan kekuatan yang melibatkan dan menggerakkan umat Allah dalam tanggung jawab sebagai berikut, yakni kita utus untuk pergi dari lingkungan kita,
Kemudian kita membaptis mereka ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan, dan mengajar mereka supaya mereka bertumbuh dan tidak selamanya menjadi murid. Ada saatnya mereka menjadi guru, dan kemudian guru memuridkan juga. Jadi lingkaran ini terus berputar ya. Nah, jadi itulah amanat agung, sehingga dengan demikian maka kita menjadi orang-orang Kristen yang berbuah dan bertumbuh. Nah, dinamika misi Allah ini, pergi itu adalah sebagai proses pelaksanaan strategi dan tanda taat kepada Allah untuk memberitakan Injil. Kalau kita tidak melakukan Injil Tuhan, artinya kita tidak taat. Kita hanya berdiam diri saja, ya, tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Nah, lalu setelah ada orang percaya kepada Tuhan, kita baptiskan mereka. Itu adalah proses inkorporasi. Artinya kita memasukkan orang yang sudah percaya dan dibaptis itu ke dalam wadah umat Allah untuk diteguhkan sebagai anggota gereja. Karena apa? Karena Injil itu adalah proklamasi menyaksikan bahwa mereka sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ajar itu adalah sebagai proses konseptualisasi yang menunjang pemahaman, perubahan, dan pendewasaan hidup serta peran umat Allah di muka bumi ini. Jadi ada proses yang terus-menerus kaderisasi, melahirkan generasi-generasi muda untuk dapat melanjutkan tugas estafet penginjilan kepada dunia yang terhilang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga memberikan jaminan bagi suksesnya misi Allah, yakni dengan adanya perintah yang harus ditaati, yaitu di dalam kuasa Yesus. Jadi ketika kita melaksanakan misi Yesus Kristus, itu ada kuasa. Tuhan sudah memberikan kita segala kuasa di surga dan di bumi, dan janji penyertaan Yesus. Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah janji yang memberikan kepastian bahwa misi Allah akan bergerak secara dinamis dan berhasil. Nah, dengan jaminan yang seperti itu, saudara, kalau kita masih bermalas-malasan dan kalau kita tidak mau melayani Tuhan, itu sungguh keterlaluan. Karena apa? Karena kita tidak merasa berhutang budi kepada Tuhan. Kalau kita merasa berhutang budi kepada Tuhan, kita mau mengembalikan segala hormat dan kemuliaan untuk memberitakan kasih Allah yang sangat baik itu kepada saya dan saudara, dan kepada semua orang yang membutuhkan tangan-tangan kasih yang melayani mereka. Dinamika kasih dari amanat agung ini adalah setiap kali akan terbukti apabila umat Allah ataupun murid Yesus Kristus taat dan setia menjalankan amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia sudah melayani selama 3,5 tahun. Kalau termasuk seluruh kehidupannya adalah 33,5 tahun. Nah, sekarang tugas kita, ketika dia sudah naik ke surga, dia akan kembali lagi untuk menjemput kita setelah kita selesai melakukan tugas amanat agung itu. Nah, saudara, kita ingat titik yang ketiga yang menjadi objek kasih, yang menjadi perhatian kasih, yang menjadi curahan kasih Tuhan kepada segenap orang-orang yang ada di dunia ini adalah bagi mereka yang pada saat ini sedang mengalami ketakutan, mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, bagi mereka yang sedang patah hati, Yesus adalah jawaban bagi mereka. Yesus adalah jawaban bagi mereka yang sedang depresi. Yesus adalah jawaban bagi orang yang sedang bergumul di dalam hal keuangan. Yesus adalah jawaban bagi setiap orang yang menghadapi sakit, penyakit, kanker, dan sebagainya. Yesus adalah jawaban bagi orang yang sedang dibuli, sedang diolok-olok dan dihina. Yesus adalah jawaban bagi orang yang pada saat ini sedang adiktif ataupun sedang kecanduan, entah itu kecanduan pornografi, entah itu kecanduan obat-obatan, entah itu kecanduan apa saja. Tuhan Yesus sanggup melepaskan. Yesus adalah jawaban bagi orang yang sedang berkekhawatiran, bagi mereka yang menghadapi perceraian, bagi mereka yang sedang kesepian, bagi mereka yang menjelang ajal dan menghadapi kematian. Saudara, Yesus adalah jawaban yang pasti bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, kiranya kita menjadi perpanjangan kasih Allah untuk menolong saudara kita yang sedang membutuhkan. Ada banyak suku bangsa di muka bumi ini yang belum terjangkau, saudara. Ada 4 miliar manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sudah percaya
sudah ada 2 miliar. Jadi ada 6 miliar manusia di muka bumi ini dan 4 miliar orang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang mengalami keputusasaan, depresi, kekhawatiran, pengangguran, sakit penyakit, kesepian, kekecewaan, pembulian, kecanduan, perceraian, patah hati, dan takut mati. Mereka semua membutuhkan berita baik karena Yesus adalah jawaban bagi dunia. Yesus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Yesus adalah berita baik yang dibutuhkan bagi semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bergandengan tangan untuk mengaplikasikan teologi 3 ini dengan menjalankan motif misi Allah yang penuh kasih itu, lalu dengan kekuatan sebagai drive, sebagai penggerak, sebagai dinamisator bagi kita untuk melakukan tugas misi. Dan yang ketiga, kita ingat objek misi Allah adalah ada 4 miliar orang yang pada saat ini menghadapi berbagai masalah dan Yesus adalah jawaban bagi mereka. Adakah saudara dan saya tergerak untuk melakukan panggilan ilahi ini? Ini adalah tugas yang sangat mulia. Hari ini, saat ini, Tuhan sedang memanggil kita semua untuk menjadi mitra kerjanya yang sangat istimewa. Mari kita jadikan hidup kita berarti, jadikan hidup kita bermakna dengan menjadi perpanjangan tangan Allah untuk melayani mereka yang sedang menderita dan sedang membutuhkan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang senantiasa memberi penghiburan, kekuatan di masa-masa yang sulit seperti ini, dan kita doakan kiranya seluruh dunia dan bangsa kita, bangsa Indonesia, segera dapat melepaskan diri dan segera dapat juga menyesuaikan diri dengan pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya dan memberikan kita sanggupan untuk menjadi mitra sekerja Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.